Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji M. Ali Ramdhani STPMT dan Ibu Dr. Elis Ratnaulan SSIMT sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan Pendidikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kami kelompok 1 dapat menyelesaikan tugas praktikum materi ketiga atau pertemuan keempat statistik inferensial mengenai pengolahan data nilai siswa menggunakan aplikasi program pengolahan data SPSS dapat menyelesaikan tugas ini sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat menjalankan ajaran beliau sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Ibu dosen yang kami hormati, izinkan kami dari kelompok 1 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk menyampaikan presentasi laporan praktikum 3 dengan materi pengolahan data statistik inferensi menggunakan aplikasi SPSS versi 26 yaitu statistik parametrik atau Fire Samples dengan peserta kelompok 1 yang ada 3 orang. Yang pertama Anissa Fitriani Solehah NIM 22300400037. Yang kedua Asep Abdurrahman NIM 22300400041. Dan peserta yang ketiga saya sendiri Dede Wartini NIM 22300400047. Ada 3 presentator yang akan menyampaikan materi pada kali ini. Adapun yang pertama, saya sebagai presentator pertama akan menyampaikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dari praktikum ini. Latar belakang masalah. Statistik inferensial adalah cabang ilmu statistik yang bertujuan untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data yang terbatas. Dalam statistik inferensial terdapat 2 pendekatan utama, yaitu parametrik dan non-parametrik. Pendekatan parametrik tergantung pada asumsi tertentu tentang distribusi data, sedangkan pendekatan non-parametrik lebih fleksibel dan tidak tergantung pada asumsi tentang distribusi. Ketika kita mempertimbangkan 2 sampel yang berhubungan atau berpasangan, seperti data sebelum dan sesudah, suatu perlakuan yang sama diberikan pada subjek yang sama. Maka, kita dapat menggunakan kedua pendekatan ini. Dalam statistik inferensi parametrik, kita sering menggunakan uji hipotesis parametrik seperti uji T-Tyrant untuk membandingkan rata-rata 2 sampel yang berpasangan. Namun asumsi normalitas dan homogenitas varians seringkali harus dipenuhi untuk memastikan keakuratan hasil. Di sisi lain, statistik inferensi non-parametrik menawarkan alternatif ketika asumsi parametrik tidak terpenuhi atau ketika data memiliki sifat yang tidak jelas. Uji Wilcoxon-Snyder sering digunakan untuk menguji perbedaan antara 2 sampel berpasangan tanpa mengasumsikan distribusi tertentu. Pendekatan non-parametrik lebih tahan terhadap pelanggaran asumsi dan dapat memberikan solusi yang lebih handal dalam situasi di mana distribusi data tidak jelas atau tidak normal.
Namun, baik pendekatan parametrik maupun non-parametrik memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pendekatan parametrik mungkin lebih kuat dalam mendeteksi perbedaan perbedaan nyata jika asumsi terpenuhi, tetapi rentan terhadap kesalahan jika asumsi tersebut dilanggar. Di sisi lain, pendekatan non-parametrik dapat lebih tahan terhadap asumsi distribusi, tetapi mungkin memiliki kekurangan dalam daya statistiknya. Oleh karena itu, pemilihan antara statistik inferensial parametrik dan non-parametrik untuk dua sampel yang berhubungan harus memperhitungkan asumsi yang terkait dengan kedua pendekatan tersebut, serta pertimbangan praktis dan tujuan analisis. Dengan memahami baik kedua pendekatan ini, peneliti dapat membuat keputusan yang tepat dalam menganalisis data dua sampel yang berhubungan dengan cara yang paling sesuai dengan karakteristik data yang ada. Dari latar belakang masalah di atas, kami merumuskan masalahnya. Ada 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika hendak ingin melakukan penganalisaan sebelum menggunakan software SPSS? Yang kedua, bagaimana penyusunan serta pengolahan data statistik inferensial dua sampel berhubungan atau berpasangan atau varied samples dengan menggunakan software SPSS? Yang ketiga, bagaimana penyajian serta penjelasan dari hasil data berdasarkan output statistik inferensial dua sampel berhubungan atau berpasangan atau varied sample dengan menggunakan software SPSS? Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penyusunan laporan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan ketika ingin melakukan penganalisaan sebelum menggunakan software SPSS. Yang kedua, untuk mengetahui penyusunan serta pengolahan data statistik inferensial dua sampel berhubungan atau berpasangan atau varied samples dengan menggunakan software SPSS. Dan tujuan yang ketiga, untuk mengetahui penyajian serta penjelasan dari hasil data berdasarkan output statistik inferensial dua sampel berhubungan atau berpasangan atau varied samples dengan menggunakan software SPSS. Itulah latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dari penyusunan laporan ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator yang kedua, yaitu Teh Anissa Fitriani Soleha. Kepada Teh Anissa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Dede yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan hasil materi diskusi kami pada praktikum ketiga ini. Saya Anissa Fitriani Soleha dengan NIM 22300400037 akan menyampaikan tentang data yang kami gunakan dan juga salah satu uji analisis data, yakni test of normality atau uji normalitas data. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan tertera pada slides di atas. Lanjut, untuk data yang kami gunakan ini berasal dari nilai ke-20 siswa, di mana sedari awal sudah disampaikan bahwasanya tujuan kami ini ialah untuk menguji apakah ada perbedaan yang cukup signifikan antara dua sampel yang berhubungan ini, lalu untuk mencari seberapa kuat hubungan yang ada antar dua sampel yang berhubungan ini. Next, untuk uji normalitas data. Uji normalitas data ini adalah tahapan paling penting pada saat ingin menguji apakah kalau dalam statistik inferensi ini ada dua pendekatan. Pertama ada pendekatan statistik parametrik dan yang kedua adalah statistik non-parametrik. Di mana pada saat kita menguji normalitas datanya, apabila berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan pendekatan statistik ketika
data berdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan pendekatan statistik parametrik. Namun, apabila data ketika diuji normalitasnya itu tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan pendekatan statistik non-parametrik. Alhamdulillah, pada praktikum ketiga ini, data yang kami siapkan, data yang kami olah pada saat pengujian normalitas data itu berdistribusi normal. Sebagaimana yang tertera pada slides di atas, di sana ada tabel test of normality. Nah, untuk kolom Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk-nya, kedua variabel ini ternyata memiliki nilai lebih dari 0,05, di mana pada saat pengambilan keputusan atau di mana pada saat pengambilan keputusan, apabila nilai sig yang tertera pada kolom Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk itu melebihi 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, apabila nilai sig atau nilai probabilitas yang ada pada kolom Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk data kami alhamdulillah berdistribusi normal dengan nilai signifikan untuk kolom Kolmogorov-Smirnov pada variabel sesudah dan sebelum itu menempati angka 0,200, di mana 0,200 ini adalah lebih besar nilainya dibandingkan 0,05. Dan untuk Shapiro-Wilk, untuk variabel sebelum PBL ini menempati angka 0,702, dan untuk variabel sesudah PBL ini menempati angka 0,343. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ica yang telah mempresentasikan materi tentang data dan uji asumsi. Selanjutnya, presentator yang ketiga akan menyampaikan materi tentang hipotesis, deskriptif, penyajian atau histogram yang akan disampaikan oleh Kang Asep Abdurrahman. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Asep Abdurrahman dengan NIM 22300400041. Sebagai presentator ketiga akan menjelaskan terkait dengan pengujian hipotesis yang ada di bab 3. Dalam perumusan hipotesisnya, kami mengajukan dua hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis nihil atau H0, yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman pada siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran PAI dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HI, yaitu terdapat perbedaan kemampuan pemahaman pada siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran PAI dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Setelah merumuskan hipotesis dan melakukan analisis data dengan penggunaan menu analyze, compare mean, dan lain sebagainya, maka hasil atau output yang diberikan adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel yang kami sajikan dalam slide PowerPoint, ringkasan dari kedua sampel data di atas menyebutkan bahwa rata-rata nilai siswa sebelum pembelajaran menggunakan metode pembelajaran PBL menunjukkan nilai sebesar 51,8000. Sedangkan nilai sesudah diterapkannya metode pembelajaran PBL menunjukkan nilai sebesar 78,4000. Nah, berikut tampilan setelah diuji korelasi kedua variabelnya. Sebagaimana tabel yang kami sajikan pada tabel pair sample correlation, hasil atau output korelasi antara variabel sebelum PBL dan sesudah PBL menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,520 atau nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut tidak terdapat hubungan. Untuk melihat seberapa kuatnya hubungan tersebut, dari nilai korelasi yaitu 0,153, kita bandingkan dengan nilai korelasi tersebut dengan rentang yang ada di bawah ini. Nah, sebagaimana yang rekan-rekan lihat, bahwasanya nilai 0,153 berada pada rentang 0,10 sampai 0,29, yaitu menunjukkan hubungan yang lemah. Hal ini menjelaskan bahwa korelasi antar skor kemampuan pemahaman PAI sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran PBL adalah lemah. Sedangkan untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah diterapkan PBL dapat dilihat pada tabel pair sample test bagian pair different. Saya akan menjelaskan hipotesis atau penentuan hipotesisnya, yaitu yang pertama, jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Yang kedua, jika nilai sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Keputusan. Berdasarkan tampilan output pair sample test, terlihat bahwa nilai sig adalah sebesar 0,000. Karena nilai sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI antara sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan statistik deskriptif atau deskriptif statistik. Dalam tabel deskriptif statistik, di sana menyajikan nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Berdasarkan tabel yang kami sajikan bahwa hasil atau output memperlihatkan nilai atau skor siswa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan PBL adalah: yang pertama, nilai minimum sebesar 43,00 dan nilai maksimum 63,00. Kedua, rata-rata sebesar 51,8000. Ketiga, standar deviasi sebesar 5,04297. Sedangkan sesudah melakukan kegiatan menggunakan PBL adalah: pertama, nilai minimum sebesar 73,00 dan nilai maksimum 83,00. Kedua, rata-rata sebesar 78,4000. Dan ketiga, standar deviasi sebesar 2,70283. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penyajian data. Setelah dilakukan proses penganalisisan data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang akan kami sajikan menggunakan histogram. Berikut hasil yang ditampilkan. Sebagaimana histogram yang rekan-rekan semua lihat, pada variabel sebelum PBL atau variabel pertama menunjukkan kurva yang cukup baik, yaitu lengkungan berada pada titik tengah. Sekali lagi, ini menjelaskan atau mendeskripsikan bahwa data itu cukup baik. Pada variabel yang kedua, yaitu variabel setelah PBL, tidak jauh berbeda dengan histogram yang pertama. Histogram kedua ini juga menyajikan data atau menyajikan kurva yang cukup baik juga, yaitu di mana lengkungan berada pada titik tengah. Alhamdulillah, penyampaian materi pada bab 3 telah selesai saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya yang lain untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih. Oke, alhamdulillah saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai praktikum kali ini.
Tadi ada 4 tahapan utama. Yang pertama pengujian normalitas data, yang kedua ada pengujian hipotesis, yang ketiga menyajikan data deskriptif, dan yang keempatnya adalah menyajikan data berupa histogram. Untuk uji normalitas data, tadi sudah disampaikan bahwasanya data kami keduanya berdistribusi normal, maka kami menggunakan pendekatan statistik parametrik. Lalu pada saat pengujian hipotesis, di sana menunjukkan rata-rata nilai sebelum digunakannya model pembelajaran problem-based learning. Ini menunjukkan nilai 51,8000, sedangkan nilai sesudah diterapkannya model pembelajaran problem-based learning ini menunjukkan nilai 78,4000. Lalu selanjutnya ialah hasil korelasi antar kedua variabel, antara variabel sebelum PBL dan setelah atau sesudah PBL, ini menghasilkan nilai probabilitas atau nilai signya lebih dari 0,05 atau tepatnya ialah 0,520, di mana hal ini itu menunjukkan bahwa antar kedua variabel tersebut tidak terdapat hubungan. Karena mengapa? 0,153 yakni nilai korelasinya itu menempati angka pada rentang 0,10 sampai 0,29, di mana pada kolom yang tadi sudah diberikan di materinya itu memiliki keterangan hubungannya lemah. Maka keputusannya ialah hal ini menunjukkan bahwa korelasi antar skor kemampuan pembelajaran pada mata pelajaran PAI pada saat sebelum menggunakan PBL dan sesudah menggunakan PBL ini hubungannya lemah. Lalu yang terakhir ialah output dari pair sample t-test. Didapatkan nilai sig-nya itu 0,000 karena nilai probabilitas atau nilai sig-nya itu kurang dari 0,5 pada keputusan yang berlaku, maka HI yang diterima, yakni disimpulkanlah bahwasannya terdapat perbedaan kemampuan pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI antara sebelum digunakannya model pembelajaran problem-based learning dan setelah atau sesudah digunakannya model pembelajaran problem-based learning. Atau kesimpulan lain dapat dikatakan kemampuan pemahaman pada mata pelajaran PAI sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran problem-based learning itu memiliki perbedaan secara signifikan. Terima kasih kepada Teh Anissa Fitriani Solehah yang telah menyampaikan kesimpulan dari laporan praktikum 3 ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran kepada kami kelompok 1 yang telah memaparkan laporan praktikum dengan materi pengolahan data statistik inferensi menggunakan aplikasi SPSS versi 26, statistik parametrik varied samples. Kami sadar banyak sekali kekurangannya baik dalam penyusunan makalah maupun dalam penyajian materi ini. Oleh karena itu, kami senantiasa menunggu arahan dan bimbingan Ibu dosen untuk perbaikan tugas kami selanjutnya. Terima kasih semuanya. Kami tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.